Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sucita Farhana dengan NIM 220873. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relation dengan prinsip-prinsip kewirausahaan. Yang pertama, pengertian public relation. Public relation adalah bagian dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dibangun citra positif ke masyarakat luas. Fungsi-fungsi public relation. Yang pertama, memperoleh etikat yang baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang lebih baik dari publik. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima. Yang ketiga, unsur penting dalam manajemen yang mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik. Yang keempat, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya. Prinsip-prinsip relation. Yang pertama, menyampaikan kebenaran. Biarkan publik tahu apa yang bisa sebenarnya sedang terjadi, serta berikanlah gambaran yang akurat tentang karakter, idealisme, dan praktis perusahaan. Yang kedua, dengan tindakan. Buktikan dengan tindakan 90% persepsi publik terhadap organisasi ditentukan oleh perbuatan dan 10% lainnya dari pembicara. Yang ketiga, dengarkan pelanggan. Agar perusahaan berjalan dengan baik, pahami apa kebutuhan dengan keinginan publik. Pastikan para pembuat keputusan dan pekerja lainnya perusahaan tahu tentang produk. Yang keempat, persiapkan hari esok. Buatlah antisipasi public relation dalam hapuslah kegiatan yang membuat sulit cipta itikat baik. Yang keempat, yang kelima, pengaruh terhadap perusahaan. Berlaku public relation seakan semua bagian perusahaan tergantung pada hubungan kooperasi merupakan fungsi manajemen. Tidak ada satupun perusahaan yang dilakukan tanpa pertimbangan pengaruh pada publik. Bersikap tenang, sabar, dan harmonis. Prinsip kewirausahaan. Yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Yang keenam, harus optimis. Yang ketujuh, ambisius. Yang kedelapan, pantang menyerah. Sembilan, PK terhadap pasar atau baca peluang pasar. Yang 10, berbisnis dengan standar etika. Yang 11, mandiri. 12, jujur. Yang ke-13, peduli lingkungan. Prinsip terkait dengan kebiasaan. Yang pertama, prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran diri. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Yang keempat, prinsip yang saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip integritas modal, tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar dapat menjelaskan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Yang B, prinsip customer is king. Hormati dalam perlakuan setiap pelanggan seperti raja. Penjual harus menyediakan diri membantu dan melayani tanpa merasa jemu dan mengeluh. Layani pelanggan seperti yang ia harapkan sehingga merasa puas. C. Prinsip orang sukses. Terus bekerja sebelum orang lain berhenti. Berpandangan luas, dapat mengatasi hal yang tidak diharapkan. Selalu percaya diri dan tidak pernah iri pada orang lain. Yang kelima, menghadapi masalah sebagai tantangan dari menjadikan sebagai loncatan kemajuan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yang pertama, pada lembaga pendidikan, public relation atau humas sangat dibutuhkan apalagi pada era global yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan apalagi pada era global yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan masyarakat. Selain humas juga harus mampu menciptakan hak dalam menjaga hubungan yang harmonis baik secara internal maupun eksternal dalam lembaga pendidikan. Prinsip kewirausahaan adalah pokok dasar berpikir yang
mendorong semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang yang memulai usaha yang mengarah pada upaya menciptakan sesuatu yang baru, meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Oh, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.